kalau nanti siapapun yang menang, menterinya pakai ini aja, nggak usah menteri lain. Karena ini udah bagus dan sudah jalan. Malah Wowo akan mengangkat aku jadi menteri senior, kata beliau gitu ya. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang. Bagaimana tentang Anies? Saya bilang, karena Anies kan sudah disusukan juga ya. Anies nggak mungkin Pak Paloh. Surya Paloh tidak akan berani mengajukan nama Anies. Kalau sampai dia mengajukan nama Anies, partainya bisa pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan, memperluasnya, mendalaminya, dan meningkatkan kewarasan itu. Dan punggawa kewarasan hari ini adalah salah seorang senior yang sudah banyak asam garamnya di dunia militer, diplomasi, dan banyak bidang-bidang lainnya. Bang Fakhrul Razi. Apa kabar Bang? Baik, sehat. Terima kasih banyak Bang. Saya kalah nih Bang. Abang masih sehat, masih badannya begini. Saya perut sudah mulai gendut. Ada tips Bang? Tipsnya ya olahraga. Olahraga dan ngatur makannya. Iya. Meskipun ngatur makan itu yang paling susah ya. Iya, betul, enak diucapkan tapi susah dilakukan. Betul. Gitu. Orang bilang diet start from tomorrow Bang. Oh, gitu. Jadi nggak pernah diet karena startnya from tomorrow terus gitu. Bang Fakhrul masih suka angkat beban ya atau? Enggak, kalau olahraga saya sekarang kan tinggal satu ya jalan pastilah ya tiap pagi ya tiap hari. Main beban sedikit. Beban ini bukan supaya bedagok, bukan supaya ototnya keras saja. Otot masanya masih tetap ada. Iya, saya masih ada yang lucu juga. Teman saya mau kasih saya tuh shoulder press istilahnya ya. Shoulder press itu bisa sampai 5 kilo sampai dengan 200 kilo. Setelah dia ngasih 3 bulan kemudian dia cek saya, Pak, udah sampai berapa kilo sekarang Pak? Saya bilang yang lalu 5 kilo dan alhamdulillah yang sekarang tetap 5 kilo. Musuhnya itu naik terus ya Pak? Karena buat kita nggak butuh lah gitu. Kita yang dengan ada gerakan aja gitu. Iya. Teman-teman, kalau kita mendengar nama Bang Fakhrul Razi, maka dalam tahun politik ini kita juga mengenal beliau adalah salah satu pentolannya di Bravo 5. Satu lembaga yang strategis. Kita akan kulik itu sebelum nanti ngulik yang lain-lainnya. Bravo 5 apa kabarnya Bang? Alhamdulillah gak jelas lagi. Tapi dulu apa itu kerjaannya Bang? Dulu kan kita Bravo 5 itu relawan pemenangan Bapak Jokowi dalam dua kali pemilu ya, Pilpres ya. Nah setelah selesai Pilpres yang 2, Bravo 5 kemudian ini betul-betul sudah menjadi ormas karena pemilihan sudah selesai. Presiden kan tidak mungkin untuk bisa ketiga kali kata kita. Kalau beliau masih usaha itu urusan beliau dan ternyata gagal juga kan ya. Menjadi ormas. Tapi mulai Agustus tahun 2022 ini kan sudah mulai ada isu-isu tentang pemilu Pilpres datang. Sehingga kemudian di dalam Bravo 5 juga sudah mulai ada singgungan-singgungan, ada yang dukung ini, dukung itu. Tapi waktu itu nama masih ada 2 aja. Masih namanya Pak Bowo dan Pak Ganjar. Pada saat itu cuma 2 nama itu saja. Baru ada, itu masih isu kan, masih belum ada keputusan ya. Sehingga waktu itu saya minta. Masih isu aja udah singgungan. Udah singgungan. Waktu itu saya ajak Pak Luhut untuk coba gimana sikap kita Bravo 5 ini ke depan. Udah pernah saya ngomongkan di salah satu podcast. Saya bilang Pak Luhut, kita ketemu 4 mata. Oke kata beliau, tapi ternyata jadinya 8 mata. Tapi buat saya nggak masalah, jadi malah ada saksi ya. Di situ saya bilang gimana kalau kita tidak usah memilih salah satu, kita bebaskan aja, jadi kita netral. Tapi kalau anggota silakan mau ikut yang mana, yang penting tidak bersinggungan. Ya Pak Luhut waktu itu dengan gagah berani mengatakan, "Nggak usah Pak Fakhrul. Karena nanti cuma ada 2 calon, dua-duanya orang kita nasionalis," kata beliau ya. Orkid atau Ordal Pak? Yang sekarang ininya Ordal Pak. Oh gitu. Tapi dulunya bilangnya orang kita ya. Orang kita nasionalis katanya ya. Jadi kita pilih sama aja Pak Fakhrul gitu ya. Oh gitu Pak Luhut. Dan aku sudah pesan katanya kedua-dua ini. Kalau nanti siapapun yang menang, menterinya pakai ini aja, nggak usah menteri lain. Karena ini udah bagus dan sudah jalan. Malah Wowo akan mengangkat aku jadi menteri senior, kata beliau gitu ya. Oh gitu ya Pak Luhut, saya bilang.
bagaimana tentang Anies? Saya bilang karena Anies kan sudah diisukan juga ya. Anies nggak mungkin Pak Paloh. Surya Paloh tidak akan berani mengajukan nama Anies. Kalau sampai dia mengajukan nama Anies, partainya bisa pecah karena ditinggalkan oleh tokoh-tokoh. Kata beliau begitu. Padahal 2 bulan kemudian Anies mengajukan Surya Paloh mengajukan nama Anies. Dan kemudian saya aja saya bilang ke dia, Pak Luhut, mulai 1 Ramadan yang lalu aku mundur aja dari Bapelima gitu ya. Saya kembalikan kepada beliau selaku Dewan Pembina. Pas sekarang saya nggak tahu, saya dengar posisinya apa Pak di Bapelima dulu Pak? Saya ketua umum. Oh ketua umum sudah pembina ya, tapi Quantum berarti yang day to day organize ya. Bagus lah kerjasama kita bagus. Bagus. Ya. Siapa aja Pak yang dulu di situ Pak? Banyak, yang bintang 4-nya ada Marstio ya, Angkatan Udara, Angkatan Laut ya. Marstio ya. Bintang 3-nya ada Sumardi, Suaidi gitu ya. Bintang 2-nya banyak lah. Banyak bintang. Ya. Tapi bagus, organisasi bagus, solid. Ya. Fokusnya apa dulu ya pada saat itu Pak? Dulu pemenangan Pak Jokowi. Kan pemenangan tuh banyak Pak. Ini fokusnya di mana di pemenangannya? Kelebihan kami purnawirawan kebanyakan ya. Jadi kemampuan teritorialnya itu jago ya. Jaringannya juga banyak gitu. Iya, dan masih ada wibawanya lah gitu. Dikit-dikit gitu ya. Tapi kalau sekarang udah nggak ngikutin lagi ya Bravo 5? Saya nggak ngikuti. Saya dengar ada namanya apa digabung ke situ, nggak jelas juga. Tapi saya lihat ya ada beberapa teman yang saya tanya gimana. Aku nggak ikut-ikut lagi di situ, nggak tahu saya gimana lagi. Tapi senangnya 5 ternyata Pak ya. Ada Bravo 5. Tahu apa alasannya? Mungkin maksudnya supaya membuat simbolnya nggak usah payah diganti-ganti mungkin begitu. Pancasila juga. Pancasila. Tapi udah lah itu masa lalu. Kalau kemudian ke pengalaman Bapak dengan munculnya begitu banyak purnawirawan di paslon-paslon, itu sejauh mana itu Pak memberi kontribusi pada kontestasi yang fairness itu sejauh mana? Saya lihat sebetulnya kalau pemilu ini fair, positif banget ya, positif banget. Positifnya paslonnya pendukung paslon yang satu dengan paslon yang lain ada komunikasi. Ada ikatan-ikatan yang sebelumnya sudah ada kuat dan tidak katakanlah mustahil pecah hanya karena pemilu gitu ya. Kemudian kalau ada singgungan-singgungan pasti bisa diselesaikan gitu ya. Secara kekeluargaan gitu. Komunikasi dijaga. Cuman sayangnya karena kemudian tidak fair lagi jalannya, nah itu yang akan mengganggu. Dan mengganggu ini menurut saya bisa dibilang serius, saya juga enggak. Misalnya saja kalau ada di salah satu pendukung partai yang menyinggung paslon yang lain, di situ ada TNI-nya yang terkait dengan masalah-masalah TNI pasti ada singgungan. Ya. Jadi mungkin agak jadi tidak enak gitu ya. Kecuali kalau fair-fairan, nggak ada pemiyakan, nah mungkin enak ya. Jalannya bagus gitu. Ada singgungan bisa dinetralisasi. Iya. Kemarin sempat ada insiden tuh kan Pak. Gimana tuh? Yang motor meraung-raung terus ditimpe itu. Iya. Ngikutin nggak kasus itu Pak? Ikutin, tapi saya melihatnya ya mungkin nggak ada kaitan dengan masalah politik ya mungkin ya. Mungkin ya, karena setahu saya memang kalau anggota batalion itu kan anak muda-muda, emosionalnya tinggi ya. Tinggi. Mungkin karena lewat bolak-balik lewat dia jengkel, dia pukul. Meskipun bagaimanapun itu salah ya. Itu salah. Soal adab nih Pak ya. Terus sudah itu diselesaikan dengan. Tapi saya senang juga bahwa di situ dua pimpinan itu tampil. Satu misalnya Kasat ya. Memang dalam situasi anggota bermasalah sebaiknya pimpinan tertinggi tampil. Oke. Jangan sampai kalau anggota prestasi baru kita tampil, kalau anggota ada masalah kita tinggalkan gitu ya. Bagus itu ya. Terlepas daripada apa yang dia omongkan, pasti tidak bisa mengeliminasi masalah kekerasan yang terjadi ya. Karena kalau kita pakai pasal 49 KUHP itu tidak termasuk hal yang terpaksa gitu enggak ya. Cara hukum Bapak menguasai sekali masalah hukum ya. Dan saya senang juga bahwa Pak Andika juga tampil. Kenapa? Karena saya tahu di kelompoknya 03 itu banyak bintang-bintang 4 yang non angkatan darat. Alangkah tidak eloknya kalau yang tampil itu bintang 4 angkatan lain. Kemudian seakan-akan dikonfrontir dengan Kasat. Jadi seolah-olah nih angkatan ini dengan angkatan darat. Itu kan sangat tidak elok.
Iya. Tapi pada saat Pak Andika langsung tampil, buat saya satu hal yang baik juga. Iya. Jadi bisa dinetralisasi. Udahlah selesai di situ aja. Kalau masalah hukumnya saya nggak ngikutin gimana lebih lanjut. Tapi sejauh mana sebenarnya teman-teman yang sekarang aktif di Paston itu memberi warna dalam konteks visi dan misi di isu pertahanan gitu Pak? Itu sejauh mana selama ini? Kalau pertahanan kan hanya salah satu aspek kecil ya dari semua. Tapi kalau saya lihat sebetulnya kan harus diakui rakyat banyak berpikirnya lebih banyak kepada masalah kesejahteraan, ekonomi, keadilan gitu ya. Jadi isu keamanan, isu pertahanan itu menurut saya tidak menjadi fokus yang terlalu besar buat rakyat banyak. Ya, tidak perhatian dan fokus. Iya. Tapi tentu saja kalau kita melihat sesuatu konsep secara utuh ya. Di dalamnya harus masuk masalah bidang pertahanan keamanan. Dan saya lihat juga yang lalu pada saat diskusi bidang pertahanan, ya meskipun kita katakan ya mungkin Pak Prabowo nggak siap mungkin pada tampil. Yang debatnya itu ya. Nah, tapi paling tidak kelihatan bahwa orang juga semua agak peduli juga bidang pertahanan, meskipun rakyat pada umumnya lebih peduli kepada kesejahteraan dan keadilan. Apa kontribusi terpenting teman-teman seperti Pak Fahrul di tim 01 berkaitan pertahanan Pak? Apa ide yang menarik dan? Iya paling kita terlibatnya pada saat membuat katakanlah konsep-konsep awal ya. Tapi kalau dalam kaitan kampanye 01 ini agak sedikit khas. Karena di sana terlalu banyak kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pesantren. Jadi posisi kami itu tidak terlalu perlu posisi jabatan. Jadi macam saya di 01 itu hanya anggota penasihat. Anggota penasihat. Ketuanya Kiai NU itu ya. Siapa? Sukron Makmun ya. Okay, buat kita enggak ada persoalan ya. Kiai itu semua tanya. Itu baik juga lah. Kita tapi tetap harus mengambil bagian dari upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Iya. Saya juga keliling memberikan pencerahan dalam kaitan umum dan kaitan pemenangan paslon 01. Iya. Pak Fahrul Razi ternyata juga saya dengar ikut terlibat keliling-kelilingnya Mas Anies di kelompok-kelompok religiusitas Pak ya. Di mana kemudian mereka memberikan testimoni mengenai siapa itu Anies Baswedan. Oh gitu. Nah itu sebuah poin yang sangat baik menurut saya ini ya. Tampilan Pak Anies dengan Pak Muhaimin kan diisukan orang sangat berbahaya akan muncul Islam radikal. Nah seperti itu. Kanan luar. Seolah-olah seperti itu ya. Tapi saya menjadi saksi yang luar biasa kesempatan yang saya lihat. Pada saat itu ada kegiatan safari Natal tanggal 20 Desember yang lalu. Oke. Saya datang mendampingi Pak Anies. Ternyata momen itu dimanfaatkan oleh teman-teman non-Muslim, khususnya Kristen maupun Protestan, itu Katolik ya, untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies pada saat beliau menjadi gubernur. Luar biasa perlakuan beliau terhadap umat non-Muslim. Boleh dikatakan apa yang dilakukan beliau terhadap umat Muslim juga disampaikan kepada umat non-Muslim. Sehingga mereka tampilkan ini gereja-gereja yang dibantu oleh Pak Gubernur pada saat Pak Anies. Kemudian apa-apa juga yang bantuan beliau untuk marbot juga, untuk operasional gereja, sekolah minggu dan lain sebagainya, luar biasa. Dan mereka ucapkan sangat terima kasih dan tiap tahun meningkat dilakukan beliau. Mudah-mudahan kalau insya Allah beliau menjadi presiden juga melakukan hal yang sama. Dan Pak Anies menjawab dengan baik bahwa itu sudah menjadi kewajiban setiap pemimpinnya. Dia tidak mengutip ayat, tapi menurut saya memang di dalam Al-Quran juga setiap pemimpin harus berlaku adil. Dan itu wujud perlakuan adil dari seorang pemimpin terhadap semua yang ada di bawah pimpinannya. Adil itu tidak sekedar diomongkan, tidak sekedar ada dalam visi dan misi, tapi betul-betul diterjemahkan. Betul, dan sudah beliau lakukan. Dan sudah dilakukan. Jadi bukan janji lagi Pak. Ya. Sudah sehingga kalau teman-teman non-muslim ketemu yang ngomong aneh-aneh tentang takut ini, saya bilang waduh salah kalian. Coba ketemu dengan teman-teman yang di KI itu. Bagaimana mereka menceritakan peran yang Pak Anies yang sangat luar biasa bagi umat non-muslim. Ya. Itu tadi ada, tadi itu? Gus Ipul imbau warga NU tak pilih paslon didukung Ba'asyir. Ini respon Anies. Anies responnya apa? Bisa di ini nggak? Atau komentarnya dulu, Pak. Oke, Bang.
Ini kan kalau nggak salah Pak Pendeta itu Pak ya, yang sebelahnya itu Pak. Mungkin ya. Iya. Oh ini terkait dengan tadi mungkin saya ngomong ya. Iya. Paling ada kaitannya ya. Gus Ipul bilang meminta warga NU tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Bashir. Apa pertanyaannya? Mas, ya Gus Ipul mengatakan kan kemarin Abu Bakar Bashir kan tiba-tiba memberi ini dukungan. Terus ini Mas Anies ditanya oleh media, dia cuma ngomong. Jadi dia nggak jawab, Pak, dia cuma bilang. Iya. Saya kira siapapun yang mendukung ya alhamdulillah. Dan tidak bisa kemudian dituduh dia orang yang dukung terus afiliasi ke situ. Banyak yang pendukung anu kan juga katakanlah Bu Mega dulu garis orang mantan PKI apa gitu kan. Kita nggak persoalkan itu. Mewaspadai ya. Tapi bukan berarti kalau dia dukung Bu Mega kemudian Bu Mega PKI, nggak begitu lagi. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bang Fahrul nih hobinya kalau di ini masih rendang atau apa nih? Makanan-makanan masih khas makanan Padang atau dulu? Waduh, macam-macam makanan. Macam-macam. Ibu dari sana juga? Ibu dari Solo. Oh, dari Solo. Tapi jago masak Padang, jago masak Aceh. Oh Pak Aceh malah ya, ada Padang. Jago. Tadi malah masak gulai pange. Aduh, apa itu Pak gulai pange? Gulai pange itu ya gulainya campuran Padang sama Melayu kayaknya begitu ya. Enaknya luar biasa, kambing. Kalau saya kambingnya Pak yang bikin apa sih? Iya. Tapi makanan kesenangan apa? Iya, yang berbau-bau kambing suka kita. Oh, ya. Jadi kebuli? Kebuli. Kemarin makan kebuli. Oke. Ya. Kalau ada kebuli lagi Pak, jangan lupa saya. Ya pasti. Kemarin makan di sini kebuli. Kebuli. Kemarin makan kebuli di apa itu? Jazeera apa namanya? Al Jazeera. Oh, ada Abu Nawas, ada Al Jazeera. Wah, kita iklanin nih Abu Nawas Al Jazeera. Iya, benar itu. Dan sering waktu yang lalu ya sebelum beliau sakit, acap kali saya makan di situ ketemu Pak Tri. Oh, Pak Tri. Iya. Saya belakangan mungkin beliau setelah sakit mungkin enggak lagi. Iya. Tapi hampir acap kali ketemu beliau. Iya. Pak, balik dulu Pak. Tadi ada ketika ada 2 calon gitu, Mas Anies tidak disebut. Terus setelah Anies Baswedan akhirnya dideklarasikan oleh Surya Paloh, Bapak pernah tanya lagi, kok itu bisa sih Mas Anies? Nggak sampai hati. Nggak sampai hati. Tapi dulu kenapa nggak masuk dalam radar ya Pak ya? Apa memang? Bukan, itu masuk dalam radar yang harus disisihkan. Oh, radar yang harus masuknya dalam radar masuk banget. Tapi yang harus disisihkan itu. Pak, sekarang saya mau tanya yang agak sensitif gini. Sensitifnya gini Pak. Pola komunikasi Mas Anies itu kan luar biasa Pak. Orang sipil menyapa semua orang gitu Pak. Tapi kita tahu kan Pak, ada banyak kejadian. Justru calon presiden itu tiba-tiba kemudian mendapatkan masalah besar. Karena orang kemudian saya nggak mau nyebutnya, cuma teman harus menjelaskan, dibunuh. Dengan pola komunikasi kayak gitu, apa saran Pak Fahrul? Ini ngeri sekali Pak. Ingin menyapa, tapi kemudian juga udah dikeplak tuh Pak satu kali di daerah Kalimantan. Tapi juga kan nggak bisa membatasi juga Pak ya. Nah, itu apa yang mesti dilakukan? Itulah dilemanya. Kalau saya itu pengamanan itu harus betul lengkap, pengamanan terbuka, pengamanan tertutup ya. Nggak boleh lalai gitulah ya. Tapi memang kembali nggak gampang, Tapi itu tantangan. Iya. Saya kira tim beliau juga sudah menyiapkan yang betul-betul pengalaman di bidang itulah. Melihat gaya orang ini aja pada gitu ya. Ya mudah-mudahan lah yang terbuka maupun tertutup bisa kerjasama mengamankan beliau. Tadi masalahnya memang seperti Bapak katakan, nggak mungkin kan terlalu kenceng gitu ya. Kenceng ya gimana beliau mau komunikasi sama rakyat. Tapi kalau kemudian bebas banget tanpa ada pengamanan, wah lebih bahaya lagi. Alhamdulillah lah sekali ini nggak. Coba kasih lihat deh komunikasi Mas Anies itu kalau di ini kadang-kadang mau difoto nih Pak, diambil fotonya tuh dia yang foto. Sering gitu. Sementara ada orang yang ditolak-tolak tuh tangannya juga gitu kan. Coba lihat deh. Ada di mana. Mas Anies itu. Nah ini kan komunikasi kayak begini, jadi dia kayak apa Pak ya, kayak mengorangkan gitu. Iya, mewongkan ya. Mewongkan gitu ya. Ini Pak, lihat Pak, Anies Baswedan dipeluk cium paksa oleh fans berat di Tasik. Di Tasik ya. Hingga kacamatanya pecah, patah terinjak. Iya.
Tapi bagus juga beliau, segera beliau mengambil posisi, menunduk nggak salah saya, sehingga security-nya bisa langsung melindungi dia, gitu. Oh ini nih betul ini. Kemudian orangnya kan diamankan setelah itu ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah beliau langsung menunduk ya. Saya nggak tahu mungkin protap mereka seperti itu. Gitu ya. Kalau ada apa-apa menunduk itu bagian dari cara. Si anunya segera melindungi. Bapak masih ingat kan dulu Pak Wiranto tiba-tiba kan ada yang serang gitu kan, ada pisau di dekat situ gitu kan. Itu karena lalai saya lihat ya. Yang pengamanannya lalai ya. Jadi bahayanya kan kalau sudah kelihatan rutinitas nggak ada apa, nggak ada ancaman, kemudian bisa jadi lalai. Itu yang harus dihindari. Oke, Pak, SKB itu selalu menjadi pertanyaan. SKB. Oh SKB. SKB selalu jadi pertanyaan. Waktu Bapak menjadi Menteri Agama, surat keputusan bersama itu gimana tuh Pak ininya Pak, pengelolaannya? Bapak punya teman-teman yang mendukung juga atau gimana sih itu dikelolanya di dalam itu? Kalau SKB itu kita nggak ganggu-ganggu. Tapi yang kita waspadai jangan sampai sudah memenuhi ketentuan SKB tapi tetap tidak diizinkan, itu yang terutama. Tapi kalau SKB itu sendiri memang dibuatnya, saya lupa tahun berapa ya, tapi jauh sebelum saya lah ya. Menurut saya nilai baiknya ada. Justru tujuannya supaya menjaga ketenangan. Jangan sampai sembarangan bisa membangun di mana-mana, pasti akan terjadi keributan. Oleh sebab itu ada aturannya, tapi jangan pula aturannya sudah memenuhi aturan tapi tetap tidak dikasih, itu yang salah. Itu yang biasa kita turun tangan, pimpinan daerah turun tangan untuk coba menjembatani. Gitu. Jadi so far sebenarnya pelaksanaan Pak ya yang jadi. Ya pelaksanaan menjadi utama. Kalau aturannya mungkin dulu dibuat itu sudah berpikiran seperti itu. Kalau sampai dibebaskan sama sekali pun pasti akan jadi kerusuhan. Oke. Jadi sebenarnya SKB menjadi penting untuk dioperasionalkan secara konsisten sesuai dengan aturan yang di dalam. Tapi harus ada peran kepala daerah di situ untuk menjembatani kalau ada yang tidak ketemu. Padahal sudah dilakukan upaya-upaya supaya memenuhi ketentuan SKB itu. Oke. Itu SKB soal kerukunan beragama, pembuatan tempat ibadah. Tapi kalau SKB soal HTI gimana tuh ceritanya? Soal apa? HTI. HTI saya nggak terlalu ikut dulu ya, karena sebelum saya itu ya. HTI kan waktu era Pak SBY nggak salah ya? Kayaknya eranya Pak Bapak tuh. Bukan. FPI ya? FPI, FPI bukan ya? HTI, FPI. Maaf ya. Kalau FPI udah pernah saya cerita dalam podcast yang lain ya, bahwa itu ada perbedaan pandangan saya dengan Pak Jokowi, Pak Presiden. Beliau memandang kira-kira lah perlu dibubarkan. Kalau saya memandangnya cukup dibina saja. Untuk itu saya bertemu 2 kali dengan beliau. Beliau panggil bukan temunya untuk membicarakan masalah FPI. Jadi 2 kali pertemuan. Saya tetap menyampaikan sesuai pertimbangan saya bahwa mereka bukan ancaman. Memang mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak tertib, misalnya melakukan sweeping. Tapi berdasarkan mereka bukan ancaman menurut saya. Pak Jokowi juga sangat hati-hati saya lihat pada saat ketemu saya itu ya. Oke, begini gitu. Tapi sebetulnya gimana ya kalau kita bubarkan? Nah, saya sampaikan kembali alasan-alasan saya. Dipanggil Wapres juga sekali, bukan 2 kali sekali. Nah, saya bicarakan juga tentang itu. Saya selalu mengatakan mereka bukan ancaman, jadi tidak harus dibubarkan. Tapi beliau mungkin punya pandangan lain, mungkin dari staf lain ya, saya nggak tahu. Tapi saya sebetulnya melakukan tugas saya selaku pembantu presiden. Apa yang saya anggap baik, menurut saya sarankan kepada presiden. Masalah beliau mengambil keputusan apapun urusan beliau. Saya punya prinsip dan kami sebetulnya punya prinsip mulai dari tentara pun dilatih seperti itu. Kalau kamu tidak memberikan masukan yang menurut kamu baik kepada presiden, kepada pimpinan, karena takut nanti bertentangan misalnya gitu, itu sama dengan kita menjerumuskan pimpinan. Malah itu salah gitu ya. Salah. Sebaiknya kita sampaikan apa yang menurut kita pandangan kita terbaik, keputusan serahkan kepada beliau bagaimana.
Itu yang saya lakukan. Jadi tugas kita feeding dan supporting beliau. Iya, diminta atau tidak diminta. Dan menurut saya ya mungkin bisa kita katakan beliau periode pertama beliau kan bagus banget ya menurut saya. Bagus banget. Mulai periode kedua ya mungkin memang otoriternya mulai muncul atau staf-staf berikutnya tidak berpikir untuk memberikan masukan yang bisa memberikan pertimbangan lengkap gitu kepada presiden atau bagaimana ya. Kalau saya pasti akan tetap mengajukan pertimbangan yang terbaik menurut saya meskipun mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan presiden. Oke. Jadi Bapak melihatnya mereka bukan ancaman. Bukan sehingga ancaman. kemudian faktor pengendalinya bisa lebih mudah Betul, dilakukan. Betul. Nah, Mas Anies pernah mengatakan gini nih Pak, soal normalisasi HTI dan FPI, Anies mengatakan setiap warga negara berhak berserikat. Jadi Mas Anies pandangannya dari sisi hak berserikat. Kalau Bapak kan tadi pandangannya dari sisi ancaman yang bisa dikendalikan. Dari pandangan Mas Anies ini ada yang menarik untuk dikomentari Pak? Udah betul, memang punya hak. Mereka bisa dibubarkan kalau memang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Dan pada saat FPI saya nggak melihat itu. Ada yang penjabat yang mengatakan ke saya, Pak itu di dalam waktu pada saat rapat kabinet ya, Pak di dalamnya ada elemen-elemen radikal. Saya bilang seandainya ada elemen radikal, lebih gampang kita kendalikan kalau dia ada dalam organisasi. Itu poinnya ya Pak ya. Kalau sudah kita bubarkan, kita akan semakin sulit ngawasi. Ya. Nah itu yang saya sampaikan kepada beliau. Betul. Dan saya kira pada saat dibubarkan ya itu kewenangan beliau ya. Tapi sebetulnya punya dampak juga menurut saya. Dampaknya ya sebetulnya ya beliau cukup mendapat simpati umat Islam ya. Tapi dengan kegiatan seperti itu membubarkan sebuah organisasi yang bukan sebuah ancaman itu membuat ya pandangan agak sedikit berbeda. Sudah pernah ketemu dengan Habib Rizik Pak selama ini? Belum pernah ya? Kalau seandainya ketemu apa yang Bapak mau kemukakan? Atau kita atur aja pertemuan nih? Enggak, maksudnya kan ini untuk jaga persatuan, untuk jaga gitu kan Pak, supaya jangan jadi masalah. Uniknya saya dengan Pak Habib ini, saya belum pernah ikut pengajian-pengajian DPI. Dan saya belum pernah ketemu Pak Habib Rizik kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak. Saya diundang, saya ketemu di antara ratusan orang. Oh, jadi bareng-bareng gitu Pak? Oh iya. Jadi kadang-kadang orang ngundang, kayaknya Pak Fahmi sahabatnya Habib Rizik. Gitu. Saya bilang saya belum pernah ketemu beliau, baru sekali pada saat undangan itu juga dengan ratusan orang. Tapi paling enggak saya tahu beliau dan beliau pasti tahu saya. Iya. Gitu. Ada pernyataan Mas Anies juga yang keren Pak. Bagus, yang mana? Kalau tadi HTI sama FPI dia pendapatnya gitu, kalau soal komunis dia bilang kita tidak berkompromi dengan paham-paham komunisme. Oh iya, karena itu udah ada keputusan anunya. Itu Anies ngomongnya gitu Pak soal komunisme. Itu. Ada TAP MPR-nya kan. Bahkan ada satu ini Pak, aktivis lain Pak namanya Dandi Laksono. Dia mengatakan ketika Anies ditanya soal FPI dan HTI, si Dandi mengatakan negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Jadi Bapak kan tadi dari sisi ancaman, Mas Anies dari sisi hak konstitusional. Bisa. Dandi mengatakan pikiran orang. Kalau pikiran itu udah berwujud dan kemudian melakukan yang disebut dengan ancaman baru bisa dikendalikan gitu ya Pak. Sama dengan yang saya sampaikan juga. Salah satunya saya bilang tidak bisa sebuah organisasi besar seperti itu dibubarkan begitu saja tanpa jelas dia melanggar pasal undang-undang yang mana. Gitu. Mana saya sampaikan. Gitu. Iya, itu artinya memang kepastian hukum. Kepastian hukumnya harus jelas. Proses of law-nya harus jalan. Sehingga kalau tidak salah saya diambil kebijakan oleh Menko Polhukam, legal standingnya yang dihilangkan. Jadi dia sebetulnya kan dia termasuk ormas terdaftar. Jadi pada saat statusnya ormas terdaftar itu habis, tidak diperpanjang. Tidak perpanjang sehingga legal standingnya. Mungkin itu yang diambil langkah oleh Menko Polhukam. Jadi soal tidak terdaftarnya itu ya. Daftarnya. Okay. Memang salah satu persyaratan adalah yang paling utama rekomendasi dari Menteri Agama. Ya itu namanya politik perizinan. Namanya politik perizinan mengendalikan. Tapi saya jadi jadi salut dengan Bapak ya. Militer yang tegas, keras, tapi kemudian melihat sesuatu itu juga bisa secara rasional ya, secara proporsional ya,
Bapak kalau mau lihat lembutnya saya pada saat makan. Ush, karena itu makanannya enak banget Pak. Iya, nah biasa aja gitu. Ada yang orang banyak tidak tahu. Bang Fakhrudin ini ternyata orang yang suka menolak jabatan. Betul nggak sih Pak? Dibilang suka menolak juga enggak ya. Enggak. Tapi memang kita kalau ditawarkan jabatan pasti senang lah ya. Ya. Tapi kita harus lihat juga apakah kita mampu melakukannya, waktunya Satu, cukup, ya, atau oke. punya dampak-dampak negatif atau enggak. Tentang ini saya ingin cerita sedikit. Ya. Dulu pada awal-awal Pak penyusunan Jokowi. kabinetnya Pak Jokowi, Pak Jokowi itu waktu itu sangat dekat sekali dengan Bang Hendro Priyono. Bang Hendro. Sering sekali rapat-rapat kampanye itu di rumahnya Pak Hendro. Saya juga pernah ikut kali-kali. Nah pada saat Posisinya Pak Hendro apa pada saat itu Pak? beliau, ya boleh dikatakan dewas di mana-mana kan, dia kan profesor intelijen. Oh, di mana-mana ya. Profesor Oke. intelijen kan. Terus apa Pak? Nah, jadi pada saat penyusunan kabinet itu beliau nelpon saya. Betul gitu, biasa kan dia dengan saya kan. Akrab sekali tuh Pak. Akrab, beliau kan memang senior tapi memang gaya beliau gitu. Lu ke rumah gue bentar lah, penting nih gitu ya. Ya. Oke Bang, saya datang ke sana. Betul, aku diminta bantuan Pak Jokowi nih nyusun kabinet. Lu jadi Menko Polhukam ya? Dia bilang ya. Hah? Iya, lu Menko Polhukam ya? Bang, aku nggak mau Bang. Kenapa? Bang, aku memang sangat aktif di Bapul 5 memenangkan Jokowi. Tapi ada temanku juga yang aktif dan dia malah aktif juga mencari dana-dana untuk mendukung kegiatan kita. Aku rasa beliau aja Bang yang pantas jadi Menko Polhukam. Aku nggak mau nanti nggak enak aku sama dia. Betul, masalahnya begini, katanya dia cerita berapa kata ya, tapi saya nggak ingin mengungkapkan. Jadi pertimbangan gue, lu aja yang paling tepat. Ini begini situasinya, begini dia bilang. Ah nggak mau Bang. Nggak mau, aku nggak mau masalahnya karena masalah jabatan, Menko Polhukam. Aku jadi nggak enak sama teman. Aku nggak, terima kasih lah banyak lah Bang ya. Saya pamit. Itu satu cerita Pak. Satu. Nah, saya sudah happy. Saya udah penyusunan kabinet. Memang teman saya itu juga nggak masuk. Kalau saya memang nggak kan saya udah nolak ya. Berjalan kira-kira pertengahan periode pertama Pak Jokowi itu, saya ditelepon oleh Menseknek. Pak Jenderal, saya masukkan gabung di di One Team Press ya. Kalimatnya saya masukkan gitu Pak. Ya, masuk One Team Press ya gitu. Wah, Mas, aku nggak punya waktu Mas. Kenapa? Aku udah banyak kesibukan, takutnya nggak bisa ngeluangkan waktu. Pak Jenderal, di One Team Press Pak Jenderal tetap lakukan kegiatan yang lain-lain, silakan aja, nggak terganggu kok. Tetap aja di One Team Press nggak ada masalah-masalah apa-apa, nggak ada aturan mesti meninggalkan jabatan, nggak ada. Tetap aja di ini ya, dengan gaya-gaya bahasa Jawa ya. Jawa ya betul. Terbayang saya memang dapat tambahan gaji, dapat tambahan mobil dinas ya. Setelah mikir sebentar, Mas enggak lah, saya nggak usah lah masuk loh. Kenapa? Kebetulan Mas, saya bilang alasan saya ya, sudah mau pemilu ke depan lagi, saya mau betul-betul konsolidasikan Bapul 5 ini untuk memenangkan pemilu 2019, saya bilang gitu. Oh begitu ya Pak Jenderal ya? Iya mohon maaf aja lah, salam hormat aja ke Pak Presiden, terima kasih banyak Pak gitu. Jadi saya nggak usah lah gitu, saya tetap mempersiapkan Bapul 5 aja untuk pemilu mendatang. Ya udah nggak apa-apa. Itu sebelum Bapul 5 bubar Bapak mengundurkan Belum, diri ya? maaf, silakan ya. Nah kemudian saya itu jadi Menteri Agama. Nah setelah di reshuffle Menteri Agama, ditelepon lagi oleh Menseknek mungkin beberapa hari kemudian. Pak Jenderal, beliau minta Pak Jenderal jadi dubes ya. Wah, iya beliau minta Pak Jenderal mau berkenan jadi dubes gitu. Belum sempat disebut di mana ya. Saya pikir sebentar beberapa detik. Mas, nggak usah lah Mas. Aku mau di Indonesia aja, kumpul sama cucu-cucuku. Saya bilang begitu ya. Kenapa Pak Jenderal? Nggak usah lah Pak, terima kasih aja bilang beliau lah. Saya mau kumpul sama cucu-cucu gitu ya. Tapi memang terbayang di saya jadi dubes sekian tahun. Saya di rumah punya, istri saya punya tanaman-tanaman banyak. Pasti siapa yang ngurus? Kami punya ikan koi kolam bagus-bagus, dari siapa yang ngurus gitu ya. Punya kucing-kucing bagus-bagus, nanti siapa yang ngurus? Iya. Punya anjing-anjing jaga rumah yang harus. Punya burung ada ratusan yang tinggalnya di pohon. Kalau pagi siang kami kasih makan itu. Nggak usah lah. Sebenarnya nggak usah diurus Pak, dihibahkan aja.
Itu bukan beliau yang Kita mau jadi belum kontak beliau. Akhirnya saya bilang, Pak, nggak usah Pak. Terima kasih kepada Pak Presiden. Terima kasih atas perhatian ke saya gitu. Oh iyalah. Jadi kalau kembali saya katakan nolak, kalau diajukan jabatan pasti kita senang. Tapi tentu ada faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kalau yang pertama tadi, saya tidak mau hanya sebuah jabatan membuat persahabatan menjadi ya. Kalau kemudian yang kedua tadi yang masalah One Team Press, ya saya merasa kesibukan sudah terlalu banyak. Malah nanti tidak perform, nggak enak begitu ya. Memang dapat tambahan gaji, dapat tambahan ada mobil dinas, tapi kan bukan itu faktor utamanya. Dan yang ketiga tadi masalah dubes ya memang banyak hal memang bersifat pribadi tapi perlu menjadi pertimbangan. Ketegasan juga orang masih melihat rekam jejak Bapak tuh di isu ketegasan ketika mengambil putusan di Dewan Kehormatan, Pak. Oh gitu. Dan itu kayaknya satu-satunya tuh Pak ya, Dewan Kehormatan itu. Bukan di apa namanya Pak, ada satu lagi sidang militer, Dewan Militer gitu. Bukan diambillah Dewan Kehormatan, bukan Dewan Militer Pak ya pada saat itu. Dan di situ bukan pengadilan militer. Bukan pengadilan militer. Dan itu kan sebenarnya isu yang mengatasi suatu masalah secara tegas tapi tidak bisa mengelola konflik itu. Iya. Dan itu langkah cepat yang kita ambil supaya tidak berkembang kemana-mana ya. Kita takut ya berkembang kemana-mana itu bisa pengadilan internasional dan sebagainya ya. Apalagi itu bukan masalah kecil kan. Masalah sangat besar ya. Menghilangkan orang sekian banyak ya. Itu luar biasa sekali. Ya kita lihat saja Sambu misalnya, menghilangkan satu orang aja dia sudah dituntut hukuman mati kan. Iya betul kalau dibandingin kayak gitu ya. Iya. Tapi menurut saya ya mestinya ya 02 itu bersyukur juga bahwa telah diambil langkah-langkah oleh Dewan Kehormatan. Dan itu ever Pak dalam sejarah Indonesia. Iya. Terjadi Dewan Kehormatan yang lainnya. Iya. Sambo aja tidak pakai Dewan Kehormatan. Dia langsung ke pengadilan. Iya. Terus Bapak mengatakan bahwa saya tahu persis tabiat. Tabiat. Oh ya ya. Itu tahun berapa tuh Pak Bapak ngomong kayak gitu ya? Tabiat 2019 saya ingat ya. Karena bagaimanapun dia pernah juga di bawah saya meskipun nggak langsung ya. Dia pernah komandan batalion di brigade kita. Saya kepala staf brigadenya pernah. Dia punya juga kelebihan lah. Misalnya kalau dia menjadi komandan kesatuan, biasanya kesatuan itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan fasilitas. bagus. Ya, fasilitas. Karena dia punya anggaran lah, dia punya akses kemana-mana tentang itu ya. Saya kira pasti orang akan senang membantu mungkin ya. Tapi itu harus kita hargai. Waktu saya Gubernur Akmil juga dia pernah merenovasi beberapa bangunan di Akmil. Dari aspek itu bagus. Jadi nggak bisa kita bilang semuanya dia jelek. Tidak digebiah ya semuanya. Tapi tabiat apa yang kita harus perhatikan Pak? Iya, saya kira udah bisa dilihat teman-teman kan. Ini jawaban orang Minang yang jago diplomasi. Udah bisa dilihat teman-teman gitu. Gimana dia. Kalau yang ini gimana nih Pak? Ini siapa? Dukung Anies, Caimin, Fahru Lorji. Gak enak ngomongnya itu, tapi gimana Pak sebenarnya? Kalau saya jenderal beneran. Nah itu yang saya cerita itu ya. Itu di forum terbatas ya. Ya tiba-tiba bocor keluar. Karena waktu itu sebelum mulai ada yang nyampaikan ke saya, Pak, kok di kita jenderalnya cuma satu, dia bilang ya. Waktu itu. Mungkin dia nggak tahu sebenarnya ada nggak satu juga. Kalau di sana ada 5 Pak jenderal bintang 4-nya. Itu saya sambil bercanda saya bilang itu di sana yang jenderal beneran juga cuma satu gitu ya. Yang 4 lagi kan kehormatan gitu ya. Maksudnya bercanda tapi bocor keluar saya mohon maaf lah. Tapi kan bukan hoak. Bukan hoak kecuali kalau hoak bolehlah mereka marah sekali kan bukan hoak. Padahal bocor halus belum ada tuh pada saat itu Pak. Udah bocor halus kemana-mana. Iya. Dalam pandangan Pak Fahrul, apa kontribusi yang sangat signifikan untuk pasangan-pasangan calon di mana sekarang banyak teman-teman purnawirawan terlibat? Apa kontribusi positifnya ke depan? Paling enggak pada saat situasi-situasi kritis, kawan, kita bisa duduk bersama. Duduk bersama bagaimana mengutamakan keamanan negara ini nomor 1 gitu ya. Saya kira bisa duduk dan komunikasi kita jaga juga ya, meskipun enggak terlalu intens banget ya. Kadang-kadang ada teman yang di 03 maupun 02 juga kadang-kadang saying hello aja. Saya juga suka saying hello juga. Tiba-tiba kelihatan ada
katakan teman, salah satu teman muncul di mana di TV, pas saya lihat langsung saya kontak. Kelihatan gagah sekali situ. Jadi komunikasi tetap dibangun. Dibangun, tetap dijaga ya. Kalau begitu apa pesan Pak Fahrul, Pak Jenderal pada teman-teman di jajaran aparat, di jajaran ASN, supaya pemilu kita menjadi pemilu yang bermartabat, bernas dan bermarwah. Ya. Itu yang saya sebut dengan jangan mengobok-ngobok ya. Jadi kembali kan TNI itu kan sudah betul-betul mental kejiwaannya sudah tinggi. Dia melekat dengan berbagai macam aturan. Itu sangat bagus untuk membuat bangsa ini maju. Jangan diobok-obok. Contohnya misalnya beginilah, kalau dalam kaitan pemilu jelaskan, misalnya di Sabta Marga disebut misalnya dalam marga ketiga, kami adalah kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Pegang teguh itu. Ya. Amanatnya Pak Jenderal Sudirman mengatakan TNI itu bukan alat suatu golongan atau alat siapapun juga. Dia betul-betul alat negara. Jadi kalau dibawa ke golongan tertentu berarti salah. Undang-undang TNI juga mengatakan TNI tidak boleh ikut dalam politik praktis. Jadi jelas semua aturan. Jangan diobok-obok. Jangan dibuat TNI ini memihak ke sana ke sini untuk mendukung, kemudian memihak kepada paslon tertentu, ikut membantu paslon tertentu. Itu akan merusak TNI. Di TNI kan ada prajurit, ada kesatuan, ada angkatan. Jangan sampai di dalam prajurit pun ada saling satu sama lain merasa kok dia begitu ya, melanggar aturan kita, padahal kami dulu. Jadi ada ketidaksamaan sikap, bisa ada singgungan. Di kesatuan juga begitu, di angkatan apalagi. Karena kita tahu kalau mengobok-ngobok itu pasti yang kebanyakan dimanfaatkan angkatan darat kan. Kan enggak enak lihat angkatan lain. Seolah-olah angkatan darat itu gampang diobok-obok, padahal bukan. Tapi mereka selalu memanfaatkan angkatan darat karena angkatan darat yang bersentuhan dengan rakyat. Dan itu sangat tidak baik. Saya pernah mengalami kejadian yang buat saya sangat tersinggung sekali, tapi apa boleh buat sudah terjadi. Apa itu Pak? Pada tahun 98, mahasiswa akan menduduki gedung MPR. Betul, MPR. Saya waktu itu Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Oke. Setelah dia beberapa hari di sana, saya minta coba dikeluarkan mereka dari gedung. Kami tugaskan Brigade 1, komandannya waktu itu Kolonel Jul Effendi, terakhir dia bintang 2 ya. Keluarkan dia dari gedung mereka. Dikeluarkan dari gedung semua. Berhasil diturunkan ke lapangan. Suruh pulang nggak mau. Kami tetap di sini kecuali disiapkan bus-bus untuk mengantar kami ke kampus masing-masing. Oke, siapkan bus. Nggak salah ada 12 bus. Kami minta dikawal supaya aman. Nah pada saat pengawalannya saya agak tersinggung, tapi mungkin sih itu sebuah kenyataannya. Kami tidak mau dikawal oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat selalu memihak kepada penguasa yang katakanlah semacam totaliter begitulah ya. Nggak mau kami didukung oleh Angkatan Darat. Kami maunya oleh pasukan dari angkatan lain. Dia sebut ya, tapi nggak mau saya sebut angkatannya. Saya, kenapa ini kok begini ya? Jadi mereka menilai Angkatan Darat tidak berada di pihak rakyat. Kan pasti Angkatan Darat tidak seperti itu. Tapi karena ada kesalahan-kesalahan tertentu dari oknum-oknumnya menyebabkan citra Angkatan Darat begitu jelek pada saat itu ya. Tapi waktu itu kita datangkan juga pasukan yang dia maksud, yang non Angkatan Darat itu, mengawal mereka pulang kembali ke kampusnya masing-masing. Dan itu benar di benak saya. Situasi itu pada saat itu seperti itulah. Sekarang situasinya lebih berat dari itu. Kalau sampai Angkatan Darat, mohon maaf, terpancing untuk melakukan pemihakan, saya khawatir yang tadi seperti citra yang tadi itu akan terungkap lagi. Bisa-bisa rakyat mungkin bilang, nggak mau dengan Angkatan Darat lah, gitu. Seolah-olah seperti itu. Itu pengalaman Bang Fahrul seperti itu ya? Iya benar, tahun 98. Sehingga saya kalau tanya apa pesan saya untuk Angkatan Darat, saya bilang tolong betul-betul jagalah citranya Angkatan Darat sebaik-baiknya. Karena pasti yang ngobok-ngobok TNI itu pasti akan memanfaatkan Angkatan Darat. Karena Angkatan Darat lah yang bergaul dengan rakyat.
dalam kaitan pemilu ini. Yes. Jaga betul. Kalau nggak dijaga nanti muncul seperti yang tadi kita sebutkan. Yes. Seolah-olah dianggap angkatan darat itu semuanya wah itu pemihak kepada penguasa korup semua itu gitu ya, seolah-olah begitu. Tolong jaga. Dan kita pesannya, saya ingin pesan juga, bagaimanapun semua pimpinan angkatan darat, pimpinan TNI itu adalah staf khususnya presiden. Oke. Jangan segan-segan memberi masukan kepada presiden. Supaya presiden tidak terjerumus kalau dia belum tahu. Kalau beliau sudah tahu pun supaya sekalian menguatkan dia bahwa jangan Pak. Mungkin kalau ada pengerahan angkatan darat untuk mendukung ini Pak, jangan Pak. Itu mohon maaf Pak, menurut aturan ini menyalahi. Takut kita nanti TNI kita saling bertentangan satu sama lain gitu. Yes. Dan itu berbahaya untuk negara ini. Kalau angkatan darat TNI tidak kompak, kita takut akan terjadi gesekan satu sama lain. Dan pasti itu melemahkan sistem pertahanan kita. Dan tentara seperti itu pasti tidak bisa memenangkan pertempuran. Harus dijaga betul. Okay. Jangan ngobok-ngobok TNI Pak. Begitu. Yes. Jangan ngobok-ngobok TNI. Iya. Itulah kewarasan dari seorang jenderal yang bernama Jenderal Fahru Rozi. Ya sih. Dia mengemukakan ini karena cinta pada Indonesia. Betul. Cinta persatuan dan ingin menyelamatkan demokrasi ini. Ya. Jangan lupa untuk hadir 10 Februari di JIS. Karena itu merupakan kampanye nasional yang terakhir dari seluruh pasangan. Tapi kalau di JIS khusus untuk Amin. Dan Pak Fahru Rozi kemungkinan akan di sana. Insya Allah. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.